Injil Lukas yang kita bacakan pada hari ini berbicara tentang satu cinta kasih yang khas Kristiani, yang khas pengikut Kristus, yaitu mencintai musuh-musuh kita, berlaku baik terhadap orang-orang yang mengancam keselamatan jiwa kita, memintakan berkat bagi orang-orang yang membenci kita, dan memohon doa untuk orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita. Tampak mustahil, tetapi itulah mandat Kristus bagi kita yang mengikuti Dia. Menjadi Kristiani, menjadi pengikut Kristus berarti juga ikut serta mewujudkan mandat ini, yaitu mencintai musuh-musuh kita, yaitu memintakan berkat kepada Tuhan bagi orang-orang yang mencelakakan kita, berlaku baik kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, dan berdoa bagi mereka yang sungguh-sungguh memperlakukan secara jahat kita. Itulah mandat Kristus. Tampak mustahil, tetapi kita mohonkan anugerah, kita mohonkan rahmat dari Tuhan agar kita disanggupkan untuk bisa mencintai tanpa batas, untuk mencintai secara Kristiani, untuk mencintai sebagaimana Kristus mencintai kita, sebagaimana Kristus memperlakukan kita, terlepas dari keadaan kita, terlepas dari dosa-dosa kita, terlepas dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Intinya, mencintai musuh-musuh, berlaku baik terhadap orang-orang yang jahat terhadap kita, adalah mandat Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, adalah tentang apa yang disebut dengan hukum emas. Hukum emas itu berbunyi seperti ini: sebagaimana kamu sendiri menghendaki agar orang lain berbuat kepada kamu, berbuatlah itu juga kepada mereka. Hukum emas ini, saudara-saudara, sangat baik, sangat bagus agar hidup di dalam masyarakat itu terwujud, agar hidup bersama itu dapat dijalankan. Dalam moral Katolik, dalam moral Kristiani, hukum emas inilah yang kita sebut dengan keadilan. Apa itu keadilan, saudara-saudara? Keadilan dalam rumusan Santo Thomas Aquinas adalah seperti ini: memberikan kepada orang apa yang menjadi hak orang itu. Pertanyaannya adalah, apakah hak orang itu sehingga kita harus memberikannya kepadanya? Hak hidup umpamanya, kita harus menghormati hak hidup itu. Hak untuk dilahirkan dari ayah dan ibu, hak untuk dilahirkan dari keluarga, kita harus memberikan itu. Hak untuk diperlakukan dengan baik, dengan mengerjakan hal-hal yang dipercayakan, yang ditugaskan kepada kita, itulah yang disebut dengan keadilan. Jadi saudara-saudara, hukum emas ini adalah hukum dasar di dalam kehidupan bersama. Tetapi bahayanya selalu, saudara-saudara, adalah hukum emas ini menjadi apa yang disebut dengan hukum ekonomi. Apa itu hukum ekonomi? Sederhananya, saudara-saudara, hukum ekonomi itu berbunyi seperti ini: do ut des, yaitu saya memberi dengan maksud supaya kamu juga
juga memberi. Apa yang terjadi dalam hukum seperti ini adalah egoisme, adalah individualisme. Tampaknya saja orang berbuat baik, tetapi sebenarnya untuk kemuliaan dirinya. Tampaknya saja orang baik, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah dia mengesali supaya dipuji baik, dianggap baik, atau supaya mendapatkan reward dari apa-apa yang dia lakukan. Tentu saudara-saudara, hukum emas tidak seperti itu. Jadi jangan sampai jatuh ke dalam hukum ekonomi sebagaimana kita katakan tadi. Hukum emas dalam bentuknya yang paling nyata seperti sudah kita dengarkan tadi adalah soal keadilan. Memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Dan dalam tindakan pemberian itu berlaku juga prinsip lain yang sama pentingnya, yaitu jangan melakukan kejahatan. Karena setiap kali kita melakukan kejahatan, bukan hanya diri kita sendiri yang rusak, bukan hanya diri kita sendiri yang mengalami kerugian dari perbuatan jahat itu, tetapi juga hidup bersama akan menjadi rusak. Hidup bersama akan menjadi buruk. Dan oleh karena itu, dalam prinsip keadilan, selain kita menghormati hak orang-orang yang hidup bersama kita, kita juga diminta untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak bertindak sewenang-wenang, untuk tidak bertindak buruk terhadap orang-orang yang bersama kita. Karena hal-hal buruk seperti itu yang akan merusak hidup bersama. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, tentang model cinta kasih. Kita tadi mendengar bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di surga murah hati. Nah, saudara-saudara, model cinta kasih, model tindakan adil, model hormat kita terhadap sesama adalah Allah Bapa sendiri. Karena itu ukuran perbuatan baik kita, ukuran cinta kasih kita haruslah Allah Bapa sendiri yang mewahyukan diri secara penuh di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, konsekuensinya adalah satu, mari kita mendengarkan Yesus. Mendengarkan di sini itu berarti mengundang Yesus masuk mengubah hati kita sehingga kita disanggupkan untuk mencintai sesama kita dan mencintai sebagaimana Kristus mencintai kita yang adalah para pendosa ini. Mencintai bukan karena apa-apanya kita, tetapi mencintai semata-mata karena kita ini adalah anak-anak. Konsekuensi yang kedua adalah mari kita bersikap dan bertindak positif, terutama terhadap orang-orang yang jahat terhadap kita, terutama terhadap orang-orang yang menghendaki kehancuran dari kita. Bersikap positif dan bertindak positif di sini maksudnya adalah kita jangan sampai terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan buruk mereka kepada kita. Karena apa? Karena model kita dalam menjalankan cinta kasih bukan mereka, tetapi Allah sendiri yang begitu murah hati, yang begitu berbaik
cintanya kepada kita dalam dan melalui Kristus. Lalu yang terakhir, konsekuensinya adalah mari kita juga bertindak, mari kita juga berlaku sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita dapat dihantar untuk mengenal Kristus sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam bahasa yang sangat populer, berlakulah sebagai orang-orang yang dicintai, sebagai orang-orang yang diberkati, sebagai orang-orang yang bermartabat, yaitu sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.